Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Nisma Hidin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Wakil Ketua Umum 3 Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Litbang. Perkenalkan, saya Dr. Ardi Vindiartini PhD, staf pengajar di Departemen Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan dalam periode 2022 sampai 2025 saya juga adalah Ketua Umum dari Perpipki, yaitu Perhimpunan Pengkaji Ilmu Pendidikan Kedokteran Indonesia. Ya, saat ini Indonesia memang menghadapi kondisi beban 3 kali lipat atau triple burden, penyakit infeksi new emerging dan re-emerging seperti COVID-19. Penyakit menular belum terasasi, serta penyakit tidak menular atau PTM juga naik setiap tahunnya. 4 penyakit tidak menular yaitu stroke, kanker, jantung, dan ginjal yang jumlahnya terus meningkat serta menjadi penyebab utama kematian dan tentunya berkontribusi besar pada pembiayaan kesehatan. Penyakit yang sebenarnya kita dapat cegah atau preventable disease dengan mengenali faktor risikonya dan merubah gaya hidup yang lebih sehat. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam menghadapi masalah kesehatan di masyarakat akibat COVID-19. Puskesmas yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat di wilayah kerjanya semakin penting perannya. Fungsi puskesmas sendiri sudah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, yaitu berperan sebagai pelayanan kesehatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat untuk menjalankan fungsi upaya kesehatan masyarakat yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai konsep paradigma sehat yang menekankan preventif, promotif, dan juga fungsi UKP, upaya kesehatan perorangan. Puskesmas mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, berperan di sisi hulu dengan melibatkan masyarakat melalui pembentukan RW atau kelurahan siaga. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat. Penguatan sistem kesehatan nasional dengan fokus penguatan pelayanan kesehatan dalam menghadapi penuaan penduduk dan peluang bonus demografi. Kemudian penguatan sistem kesehatan nasional juga memerlukan fokus terhadap penurunan kematian ibu dan neonatal, perbaikan gizi, pengendalian penyakit menular dan penyakit infeksi baru, serta pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Memperkuat kemampuan edukasi dan komunikasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat, memperkuat jejaring kemitraan dengan menanamkan pemahaman yang sama tentang pentingnya pembangunan dan menggalang kemitraan melalui pentahelix. Dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan lebih inovatif, maka transformasi sistem kesehatan yang diinisiasi oleh Menteri Kesehatan kita, Bapak Budi Gunadisadikin, merupakan tantangan yang luar biasa. 6 transformasi yang akan dilakukan yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi sumber daya manusia kesehatan, dan tak kalah pentingnya transformasi teknologi kesehatan yang memang saat ini sangat-sangat diperlukan. Ada hal penting yang juga kita perlu dipikirkan, yaitu tenaga kesehatan dari hulunya, yaitu memperbaiki sistem kedokteran di Indonesia, dan akhir dari muara ini dalam berkontribusi melahirkan lulusan kedokteran yang memiliki pengetahuan dan skill, bukan hanya memiliki kompetensi sebagai dokter, namun juga memahami bagaimana dokter yang menjalankan peran di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Langkah awal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih adaptif adalah perlunya dilakukan optimalisasi, yaitu perlengkapan instrumen sumber daya manusia untuk unit kesehatan masyarakat, UKM seperti di puskesmas, dan penguatan instrumen kebijakan pembiayaan untuk upaya kesehatan masyarakat tentunya. Sekali lagi, pandemi COVID-19 seperti tangan Tuhan yang ingin merubah dunia, memulai kehidupan baru dengan cara-cara baru. Pandemi COVID-19 merupakan peluang merubah pola hidup dan perilaku manusia untuk menghargai kesehatannya sendiri. Jadi kesehatan adalah mandiri. Gerakan masyarakat hidup sehat yang tadinya sulit dilakukan masyarakat
saat ini menjadi suatu kemandirian seperti gerakan cuci tangan, slogan kesehatan cerdik yang setiap hurufnya mempunyai makna. C itu cerdas kesehatan secara berkala, kemudian E-nya enyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D diet sehat dengan kalori seimbang, I istirahat cukup, dan K kelola stres. Dan itu kita alami pada saat pandemi. Yang pertama akan saya bahas adalah bagaimana kita beradaptasi terhadap capaian pembelajaran. Apapun perubahan, apapun adaptasi yang kita lakukan, seluruh fakultas kedokteran, seluruh institusi pendidikan dokter di Indonesia, dan di seluruh dunia bertanggung jawab untuk menghasilkan lulusan dokter yang fit for practice. Artinya dokter yang bisa menyelenggarakan pelayanan kedokteran untuk masyarakat secara aman. Yang kedua adalah adaptasi terhadap topik bahasan atau substansi pembelajaran. Kita menyadari bahwa di masa pandemi ini menjadi kesempatan yang luar biasa baik untuk institusi pendidikan dokter untuk melihat kembali kesesuaian isi kurikulumnya. Karena mungkin ada topik-topik yang sebenarnya penting untuk bisa membekali mahasiswa kedokteran untuk bisa menghadapi masa pandemi, membekali mereka agar mereka bisa menjadi lebih tangguh dan siap untuk berpraktek, siap untuk berkontribusi pada pelayanan kesehatan di masa pandemi. Yang ketiga, ini yang paling banyak dilaporkan salah satunya adalah dalam BMI Scoping Review tentang Developments in Medical Education in Response to the COVID-19 Pandemic. Banyak sekali berbagai adaptasi metode pembelajaran untuk mengatasi keterbatasan interaksi secara offline atau secara langsung. Yang keempat adalah adaptasi dalam proses assessment. Mahasiswa sekalian tentu mengalami bagaimana ujian tulis secara online diadakan. Ada isu mengenai bagaimana itu diawasi, bagaimana dosen kemudian memberikan kepercayaan kepada mahasiswa bahwa tidak akan ada kecurangan. Namun menjadi sangat sulit karena ternyata selama masa pandemi bukti bahwa terdapat banyak sekali kasus kecurangan terjadi di mana-mana, tidak hanya di institusi pendidikan kedokteran, tapi juga institusi pendidikan tinggi secara umum di dalam dan di luar negeri. Sehingga kita perlu memperhatikan apakah memang assessment secara online ini bisa memberikan pengalaman yang baik untuk mahasiswa atau justru akan memberikan resiko, memberikan kesempatan dalam tanda kutip mahasiswa melakukan kecurangan. Ada aspek akses internet yang akan mempengaruhi bagaimana mahasiswa mengakses platform ujian yang digunakan dan seterusnya. Lalu kalau terkait dengan Objective Structured Clinical Examination yang diadaptasi, terdapat isu mengenai apakah valid dilakukan, apakah kita bisa menggantikan semuanya prosesnya secara online, apakah itu akan menggantikan bagaimana seorang calon dokter di-assess untuk bisa berinteraksi langsung dengan pasien. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengakses future competence terkait dengan telehealth. Yang kelima yang tidak kalah pentingnya selama masa pandemi ini adalah meskipun kita beradaptasi dengan berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan, berbagai kondisi dengan tetap menjalankan pendidikan kita sebaik mungkin, ada aspek kesejahteraan, well-being yang ternyata juga perlu diperhatikan. Penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Rita Mustika memberikan informasi bahwa sebetulnya pada umumnya secara umum mahasiswa kedokteran menikmati proses pembelajaran secara online. Namun di situ ada berbagai tantangan yang dihadapi dan sangat terkait dengan well-being juga. Ada masanya, ada kalanya pembelajaran online membuat mahasiswa merasa sendirian, terkucil, merasa cemas, dan juga merasa sedih. Dan ini perlu menjadi perhatian dalam mencari dukungan. Tidak hanya mahasiswa saja berusaha untuk proaktif di dalam mengidentifikasi kalau sudah mulai cemas dan seterusnya harus pergi kemana atau harus mencari bantuan siapa, tetapi sistem pembelajaran di dalam institusi pendidikan kedokteran juga perlu makin memperhatikan kesejahteraan dari mahasiswa, baik dari pembelajaran selama pembelajaran online ataupun saat ini sudah mulai kombinasi online offline atau nanti di saat offline sudah kegiatan offline sudah makin banyak. Karena pada dasarnya pandemi ini not a productivity contest. Bukan saatnya kita kemudian berlomba-lomba, kita tangguh, kita tetap berusaha sebaik mungkin, tapi kita juga tetap memperhatikan bagaimana diri kita, kekuatan dan kelemahan kita. Bukan saatnya berlomba-lomba paling banyak menghasilkan berbagai hal. Bagaimana
pembelajaran di dalam pendidikan dokter baik di tahap akademik dan tahap profesi tetap memperhatikan safety, keselamatan, keamanan dari semua pihak, tidak hanya mahasiswa tetapi juga dosen dan sivitas akademika. Komunikasi menjadi sangat penting, fleksibilitas menjadi penting. Saat mahasiswa merasa keberatan dengan akses atau video pembelajaran yang sangat banyak yang harus mereka akses di flip classroom misalnya. Di sini bagaimana kemudian bisa dikomunikasikan kepada pengelola modul atau pengelola blok sehingga bisa disesuaikan dan seterusnya. Sehingga makin penting adanya kolaborasi dan co-creation antara mahasiswa dengan dosen dalam hal ini untuk bisa menciptakan suatu kesempatan belajar yang memperhatikan tidak hanya capaian pembelajaran dan prosesnya yang meaningful, tetapi juga kesejahteraan mahasiswa dan juga dosennya. Teknologi bisa digunakan tentunya, tetapi harus tetap realistis bagaimana agar tidak overwhelming, baik untuk mahasiswa dan juga untuk dosen kedokteran. Dan kita perlu meng-acknowledge bahwa masing-masing mahasiswa, masing-masing dosen bahkan, itu memerlukan waktu, memerlukan proses sendiri-sendiri untuk beradaptasi secara psikologis dalam masa pandemi. Mungkin setelah 2 tahun sudah banyak sekali kita lihat hasil dari adaptasi tersebut. Dan kita tentunya berharap saling mendukung dalam suatu institusi, antar mahasiswa di institusi, atau mungkin mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia, termasuk di dalam forum CIMSA ini. Yang menjadi pembelajaran sederhana namun sangat penting adalah bagaimana kita tetap tangguh dan kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Misalnya positif attitude kita, kemudian bagaimana kita bisa mengatur informasi yang masuk, apakah kita memprioritaskan mana yang bisa kita akses, mana yang perlu kita akses, misalnya bagaimana kita membatasi informasi yang tidak penting dari media sosial, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pembelajaran kita, dan kembali lagi fokus kepada what we can control. Karena pada dasarnya institusi pendidikan kedokteran juga perlu menerapkan apa yang disebut sebagai adaptive leadership. Dan berbagai hal yang terjadi di masa pandemi perlu pemikiran lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Apakah kita akan tetap melanjutkan berbagai adaptasi saat ini? Adakah yang perlu kita tunda? Pemanfaatan teknologi yang misalnya terlalu mahal dan seterusnya. Mana yang bisa kita adaptasikan? Mana yang bisa kita tetap kerjakan tapi dengan cara yang berbeda? Mana yang tidak perlu kita kerjakan lagi misalnya? Dan apa hal-hal yang perlu kita tambahkan. Dan ini sebenarnya adalah suatu proses yang berjalan secara terus-menerus, dan di setiap tahap kita perlu untuk merefleksikan apakah berbagai hal yang sudah kita lakukan, adaptasi yang sudah kita kerjakan, sudah sesuai dan menghasilkan berbagai hal yang kita inginkan, dan tetap kita membuka diri terhadap hal-hal yang bisa kita perbaiki di masa yang akan datang. Yang penting juga di dalam masa pandemi ini adalah bagaimana kita memperhatikan kembali hubungan antara diri kita dengan diri kita, our self-awareness, self-regulation, and motivation, bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa dalam hal ini, agar tetap bisa mendukung pembelajaran yang meaningful dan menghubungkan dosen dengan mahasiswa-mahasiswa yang bisa jadi mengidentifikasi saya adalah mahasiswa institusi X, saya adalah mahasiswa institusi Y, sehingga pembelajaran online kadang mengurangi hal tersebut, dan bagaimana itu bisa ada sense of belonging terhadap suatu komunitas tertentu, karena kita perlu menghadirkan mahasiswa dalam suatu komunitas yang memungkinkan mereka makin mengembangkan kemampuannya sebagai seorang calon dokter dan mengembangkan identitas profesional serta ketangguhannya. Sehingga tidak hanya hubungan antara dosen dan mahasiswa, sistem juga perlu untuk bisa mendukung ini. Kurikulumnya, bagaimana leadership-nya, bagaimana komunitas tadi itu dibangun, hubungan antara dosen dan mahasiswa juga dibangun dan diberikan kesempatan, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita akan mengubah masa depan? Bagaimana kita akan berubah untuk masa depan? Mungkin kalau kita berpikir mengubah masa depan, sebetulnya yang harus kita ubah terlebih dahulu adalah diri kita. Bagaimana kita bisa build trust, membangun suatu hubungan baik, kepercayaan antara mahasiswa dengan staf pengajar, juga dengan pasien, dan sama-sama berkolaborasi untuk memenuhi tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan untuk peningkatan kapasitas sebagai seorang calon dokter. Bagaimana kita bisa meyakini bahwa setiap sesi pembelajaran yang kita hadiri itu relevan dan kita paham motivasi kita. Kita memiliki purpose dalam setiap sesi pembelajaran yang kita hadiri, yang kita ikuti, mengapa kita mengerjakan tugas A, tugas B, kita paham betul mengapa kita harus melakukan tugas jaga malam misalnya, dan seterusnya. Yang rasanya antara sebelum pandemi, selama masa pandemi, dan masa yang akan datang tidak banyak berubah.
Bagaimana kemudian institusi pendidikan dokter dan mahasiswa sekalian bisa membantu institusi masing-masing dan berdiskusi juga dengan dosen tentang pemanfaatan praktik baik di dalam bidang pendidikan kedokteran. Misalnya dalam hal pemanfaatan teknologi. Bukan hanya masalah penggunaan teknologi yang high-end, tapi apakah teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan baik, misalnya untuk e-learning, untuk simulasi, dan seterusnya, untuk pembelajaran mahasiswa, dan mahasiswa betul-betul merasakan manfaatnya dari situ. Dan bagaimana agar seluruh proses itu tetap bisa dilakukan secara analitis dan kreatif. Dan ini tidak hanya menunggu dari dosen tentunya, tetapi mahasiswa sekalian memiliki peran yang sangat besar. Kita selama masa pandemi bagaimana kita bisa menjadikannya sebagai suatu lompatan untuk proses pembelajaran di pendidikan kedokteran di masa yang akan datang, sebagai lompatan untuk bisa melihat kembali dan makin meningkatkan peran mahasiswa di dalam pendidikan kedokteran itu sendiri. Kita ingin memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin dalam blended learning model, kemudian menyusun dan mengimplementasikan suatu kurikulum yang adaptif yang di situ mahasiswa betul-betul menjadi sentralnya, menjadi pusatnya, dan mengembangkan seluruh kemampuan yang relevan untuk praktek di masa yang akan datang. Dan menjadi penting untuk bisa melihat kembali motivasi mahasiswa, mendorongnya, dan mengajak mahasiswa untuk reflektif terhadap motivasinya dan apakah mahasiswa menyadari apa tujuan dari proses pembelajaran di setiap tahap. Kemudian institusi pendidikan kedokteran juga bertanggung jawab untuk bisa mendukung proses pengembangan staf pengajar atau dosen kedokteran yang bisa mendukung mahasiswa dalam masa-masa sulit seperti saat ini dengan tetap fokus kepada bagaimana menghasilkan lulusan dokter yang future ready dan bisa melakukan pelayanan kedokteran dan praktik kesehatan dengan sangat baik dan tetap aman untuk masyarakat. Untuk menutup sesi sharing tentang apa yang akan kita miliki setelah pandemi, what's beyond this pandemic. Menurut saya menjadi pertanyaan yang reflektif untuk kita semua, dan saya ingin menutup presentasi hari ini, kali ini dengan mengajak semuanya untuk berefleksi dan memikirkan, apakah kita memiliki nilai-nilai yang sama, apa yang berubah, norma-norma yang sama, atau ada yang berubah, apakah itu? Apakah kita semasa pandemi ini ke depan akan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk melihat kembali bagaimana kita belajar, bagaimana kita mencapai berbagai kemampuan yang diharapkan sebagai seorang calon dokter. Apakah apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Kemudian bagaimana kita membangun kepercayaan antara mahasiswa dengan dosen, dengan staf pengajar, dan juga dengan sistem termasuk dengan kurikulum yang ada. Dan bagaimana kemudian kita memanfaatkan momen saat ini untuk melompat di masa yang akan datang, bagaimana agar kita bisa lebih baik lagi membantu pasien-pasien kita di berbagai wilayah, di berbagai daerah dengan tantangan yang ada di seluruh bumi Indonesia ini. Dan mungkin kita juga perlu merefleksikan what's beyond this pandemic, bagaimana kita akan menjalani hidup kita sehari-hari. Karena sebagai mahasiswa kedokteran, sebagai calon dokter, dan sebagai dokter di masa yang akan datang, kita tidak akan pernah terlepas dari masyarakat, tempat kita berada, tempat kita tumbuh, tempat kita berkembang, dan nantinya tempat kita mengabdi. Demikian mahasiswa sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk kontak lebih lanjut dapat menghubungi saya melalui email atau media sosial yang tercantum dalam slide terakhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil kutipan dari Charles Darwin, bukanlah yang terkuat atau terpintar yang dapat bertahan, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Nah, kutipan tersebut sangat relevan dengan masa pandemi, dan semoga kita dapat melewati tantangan ini dengan beradaptasi dengan kehidupan baru. Pastikan transformasi layanan kesehatan dapat kita lakukan. Success for CIMSA, for empowering medical student, improving nation health. Salam sehat, salam Apkesmi, Puskesmas kuat, masyarakat sehat. Puskesmas kuat, Indonesia sehat. CIMSA.